Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tarsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Di sore ini kita akan melanjutkan bahasan dari hukum-hukum dan adab-adab dalam mendidik anak, yang mana kitab yang kita pakai adalah Al-Jami' fi Ahkam wa Adabi Sibyan. Pada pertemuan terakhir kita sudah selesai membahas tentang pasal keempat, mengajarkan adab-adab yang bersifat umum. Sekarang di antara pembahasan mengajarkan adab-adab bersifat umum, telah selesai pada pembahasan kita adalah adab makan, ya. Sekarang kita menginjak pada adab meminta izin. Di dalam adab minta izin ini begitu pentingnya perkara ini, ya, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma walladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marratin min qabli sholatil fajri wa hina tad'una thiyabakum minadh-dhahirah wa min ba'di sholatil isya thalathu awratin lakum laisa 'alaikum wala 'alaihim junahun ba'dahunna tawaffuna 'alaikum ba'dukum 'ala ba'd kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat wallahu 'alimun hakim. Ini dalam surat An-Nur ayat yang ke-85, ya. Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman. Di dalam seruannya Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak yang kalian miliki, budak laki-laki maksudnya, budak laki-laki dan perempuan, tentunya itu nanti berkaitan dengan hal yang dimaknakan di dalamnya. Hendaklah budak laki-laki dan perempuan yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balik di antara kalian untuk meminta izin kepadamu di 3 waktu. Di 3 waktu tersebut, yang pertama adalah sebelum sholat fajar, itu sebelum subuh. Yang kedua adalah ketika siang hari, di saat kalian sedang menanggalkan atau meletakkan pakaian-pakaian kalian. Dan yang ketiga setelah sholat isya. Bahwa itu adalah 3 waktu aurat kalian. Tidak ada dosa bagi kalian dan juga tidak ada dosa bagi mereka selain daripada waktu-waktu tersebut, karena mereka adalah melayani kamu. Mereka itu sebagian dari kalian dengan sebagian yang lain itu saling melayani. Maksudnya mereka melayani kamu. Sebagian kalian ada keperluan kepada sebagian yang lainnya. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya, dan Allah taala zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kita tahu bahwa aurat itu ada pembahasannya. Ada aurat kepada ajnabi, kemudian ada aurat kepada kerabat. Yang tidak ada aurat satu dengan yang lainnya adalah suami istri. Adapun istri dengan anak, ya, itu ada dimaklumi, ya. Allah taala alam. Sehingga dari perkara tersebut ini, adab ini berkaitan dengan hal yang menyangkut tentang perkembangan jiwanya,
ya, perkembangan jiwa anak. Ya, karena terkadang manakala dia mendapati sesuatu yang tidak pantas itu, di satu sisi dari tabiatnya seorang laki-laki itu ditabiatkan oleh Allah, ada yang membuat syahwat naik yang ada pada diri seorang perempuan, demikian pula sebaliknya. Maka ini akan merusak perkembangannya, ya, akan merusak manakala dia melihat sesuatu yang haram untuk dilihat. Ya, dari ayat di atas bisa difahami bahwa pertama, budak dan anak-anak yang belum balik harus minta izin di 3 waktu tersebut. Ya. Adapun selain dari budak, selain daripada yang belum balik, artinya sudah balik, itu di seluruh waktu dia minta izin. Difahami demikian, di seluruh waktu dia minta izin. Ya. Kemudian yang kedua, di selain 3 waktu tersebut mereka tidak perlu minta izin. Dan yang ketiga, selain dari mereka budak, ya, bukan budak berarti, dan sudah balik, harus minta izin di seluruh waktu. Ya. Ini penting karena apa? Perkara itu adalah misalnya rumah, ya, ataupun kamar, itu adalah tempat privasi, ya, yang terkadang seorang dia akan berpakaian tidak sebagaimana di tempat-tempat selainnya, sehingga dikhawatirkan manakala adab ini tidak diterapkan, adabnya akan atau akibatnya akan sangat jelek, yaitu terlihatnya aurat. Ya, ini salah satu dari bentuk adab yang apa istilahnya, ya, sangat ditekankan. Kalau ada orang masuk ke dalam rumah tanpa dia minta izin, dan orang itu bukan orang yang dikenal, maka tuduhan yang berlaku padanya bukan sekedar melihat aurat, tapi bisa jadi dia pencuri, ya, dan yang lain sebagainya, ya, dari orang-orang yang niatnya itu jahat. Kalau orang itu dari orang yang dikenal, nah ini juga ada bahaya-bahaya yang dimaklumi manakala izin itu tidak diterapkan, ya. Bahkan pada sebagian perkara kadang lebih tersembunyi kondisi orang yang dikenal itu. Kalau dia keluar masuk tanpa minta izin, ya, ini kalau misalnya dia mencuri pun repot untuk kemudian dicegah. Atau manakala berkaitan dengan aurat adalah hal yang bahayanya dimaklumi. Nah, aurat itu sesuatu yang mesti ditutup, ya, mesti dilindungi. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita lihat asar-asar dari para salaf dalam permasalahan ini. An Amir ibni Abdullah ibni Zubair rahimahullahu ta'ala qala, hadasatni Raihanah anak ahlaha arsaluha ila Umar radhiyallahu ta'ala anhu fadakhalat alaihi bighairi idnin fa'allamaha faqala laha ukhruji fasallimi fa idza rudda alaiki fasta'dzini. Dari Amir bin Abdullah bin Zubair rahimahullahu ta'ala, dia berkata, Raihanah itu telah menceritakan kepadaku bahwa keluarga dia, keluarga Raihanah, telah mengutus Raihanah untuk menemui Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Raihanah ini seorang budak, kan, ya, ada wanita, dia masuk tanpa minta izin, ya. Maka Umar bin Khattab kemudian mengajari Raihanah dan berkata kepadanya, keluar dulu kamu,
fasallimi, ya, fasallimi, ucapkan salam kamu. Apabila sudah dijawab salammu, baru kamu minta izin, boleh aku masuk, misalnya seperti itu. Ini disebutkan di dalam Musonaf Ibnu Abi Syaibah. Jadi pertama kali salam, ditunggu sampai dijawab. Baru setelah dijawab, minta izin, boleh aku masuk. Nah, ngucap salam ini bilangannya ada 3 kali. Jadi kalau 1 kali tidak ada yang menjawab, 2 kali tidak ada yang menjawab, 3 kali tidak ada yang menjawab, tidak boleh masuk, dia balik itu. Dia balik. Namun kalau dia mau mengucapkan lebih daripada 3 kali, maka itu tidak ada masalah. Tapi haknya orang yang ditamui, didatangi, itu dia mendapatkan hak untuk disalami 3 kali. Adapun dia mau menunggu sampai mengucapkan salam 4 atau 5 kali, itu tidak ada masalah. Itu kebaikan dari yang mendatangi. Kemudian an Zaid bin Aslam rahimahullahu taala qala arsalani abi ila ibni Umar radhiyallahu taala anhuma faqultu a'adkhul fa'arafa sauti faqala ay bunayya la taqul hakada idza ataita ila qaumin faqala assalamu alaikum fa in raddu alaika faqul a'adkhul. Rawahu Ahmad wa Ibnu Abi Syaibah. Dari Zaid bin Aslam rahimahullah ta'ala, dia berkata, bapakku yaitu Aslam telah mengutus diriku untuk menemui Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Maka aku berkata, a'adkhul, boleh aku masuk? Fa'arafa sauti, maka Ibnu Umar itu pun mengenali suaraku. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, bunaya, bagaimana anakku? Ya, bunaya, atau kenapa anakku? La takul hakada, jangan kamu katakan seperti ini. Ya. Apabila kamu mendatangi sebuah kaum, ucapkanlah assalamualaikum. Kalau kemudian mereka membalas salamu, fa in raddu alaika faqul adkhul, baru kemudian kamu katakan. Kalau mereka sudah menjawab, katakanlah, apakah aku boleh masuk? Ini adalah diantara adab-adab yang dicontohkan oleh para salaf. Juga Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala di dalam menjelaskan ayat walladzina lam yablughul huluma minkum yang sudah berlalu bahasanya, maka beliau mengatakan kana ahluhna yu'allimuna an nusallima wa kana ahaduna idza jaa yaqulu assalamu alaikum adkhulu ayat khulufulan, ya, bukan adkhulu, ayat khulufulan, hamzahnya itu hamzah istifham, ya. Berkata Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala menjelaskan firman Allah, yaitu dan orang-orang yang belum balik di antara kalian, artinya hendaklah orang-orang yang belum balik ini juga minta izin di 3 waktu sebagaimana dijelaskan dalam ayat. Maka beliau mengatakan, keluarga kami membiasakan kami, mengajari untuk kami mengucapkan salam, dan adalah salah satu dari kami ketika kami datang akan mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum, kemudian berkata, bolehkah si fulan masuk? Ya, ini adab, ya. Nah, kemudian qala al-Qa'ani rahimahullah ta'ala dakhaltu ala Darawardi wa salamtu alaihi falam yasma falam akumna minal majlis qala ya bunaya salamta qultu bala qala idza salamta fa asmi'il qaum. Berkata al-Qa'ani rahimahullah ta'ala, aku masuk menemui atau masuk ikut majelisnya Darawardi. Darawardi ini seorang ulama, ya. Maka aku mengucapkan salam kepada beliau, namun beliau tidak mendengar.
Kemudian tatkala kami duduk dari majelis, beliau bertanya kepadaku, wahai anakku, engkau tadi sudah salam belum? Kok sudah duduk di majelis? Intinya seperti itu. Kemudian qultu bala. Ya, artinya sudah salam gitu. Sudah salam. Kemudian Darwardi mengatakan, apabila kamu bersalam, ucapkan salam, perdengarkan salam itu kepada kaum. Nanti sampai manusia mendengar. Jangan kemudian pelan. Wallahu ta'ala alam. Qala Shalih al-Baghdadi, ba'asani ahli ila Sa'id bin Jubair bihadiyatin fantahaitu ila al-bab wa huwa yatawadda faqultu ya adkhul, masa kata salasan. Qala aqul assalamu alaikum. Qala wa dakhaltu faqala lam araka tahtadi ila sunnah fa alam tuka. Ibnu Abi Syaibah. Berkata Shalih al-Baghdadi, keluargaku mengutus aku kepada Sa'id bin Jubair dengan membawa sebuah hadiah, untuk menyampaikan hadiah. Maka aku pun berhenti sampai ke pintu, ya, di pintu rumahnya, sementara beliau sedang berwudu. Kemudian aku pun berkata, apa aku boleh masuk? Beliau diam, dan itu berlaku sampai 3 kali. Ya. Maka waktu itu Sa'id bin Jubair mengatakan, ucapkan salam dulu. Qul assalamualaikum. Ya. Kemudian Shalih al-Baghdadi berkata, pada khaltu, dan aku pun masuk setelah mengucapkan salam tentunya. Maka Sa'id bin Jubair memberikan pelajaran, tidaklah aku melihatmu engkau bisa mengambil petunjuk kepada sunnah, pasti aku akan mengajari kamu. Tidaklah aku berpendapat kamu bisa mengambil petunjuk kepada sunnah, kecuali atau di situ tidak ada lafaz kecualinya, ya, karena tidak ada istisnanya, harfu istisna tidak ada, ya. Tapi maka di situ, maka pasti aku akan mengajari kamu. Nah, ini pelajaran yang sangat berharga. Bagaimana mengajari anak keluar masuk di sebuah tempat, ya. Ya. Ingat, ya, itu di tempat-tempat sifatnya privasi, ya. Kalau orang lain misalnya masuk rumahnya, ya dia salam kemudian minta izin untuk masuk. Atau kalau yang berlaku di tempat kita bukan minta izin tapi silahkan masuk, itu sama saja. Atau kalau keluarga yang ada di situ, ya, dia cukup mengucapkan salam saja. Ucapkan salam dan masuk ke dalam rumahnya, kalau itu adalah keluarga yang ada di situ. Tapi kalau masuk di dalam kamar orang lain, ya dia beradab dengan adab seperti itu, ya. Assalamualaikum, kemudian boleh aku masuk, ya. Kemudian kalau di 3 waktu itu hanya diperbolehkan untuk di 3 waktu itu disyariatkan untuk minta izin pada 2 kelompok, yaitu pertama budak, yang kedua adalah yang belum balik, ya, yang belum balik. Artinya aturan-aturan tadi kalau yang balik, yang sudah balik itu di seluruh waktu, ya, seluruh waktu. Wallahu ta'ala alam. Kemudian ta'limuhum adkaron naum. Kemudian yang diajarkan lagi adalah zikir di kala tidur. Ini sifatnya umum, adab umum. Qala Ibrahim an-Nakhai rahimahullahu ta'ala, kana ashabuna ya'murunana wa nahnu gilman idza awaina ila
fursina an nusabbiha salasan wa salatin wa nahmadu salasan wa salatin wa nukabbiru arba'an wa salatin wa yaqra'una al-mu'awwidhatain. Berkata Ibrahim An-Nakhai rahimahullah ta'ala, biasa para sahabat kami memerintahkan kami sementara kami masih anak-anak, ketika kami mendatangi tempat tidur kami, untuk kami itu bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, dan bertakbir 34 kali. Dalam sebagian lafaz ditambahkan untuk mereka membaca al-mu'awwidhatain, yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Itu diajarkan, ya. Kemudian pada bagian terakhir ini kaitannya dengan muamalah. Sebenarnya minta izin itu kaitannya juga dengan muamalah, ya. Ya. Tapi berkaitan manakala masuk rumah seseorang atau masuk kamar bagi anggota keluarga dan semisalnya. Tapi kalau ini kaitannya dengan sesama muslim, pada kaum muslimin, ya, itu ta'limuhum husnadzanni, mengajar kepada mereka itu untuk husnudzon. Orang itu manakala selamat beribadah di dalam bermuamalah kepada Allah, ya, dia selamat. Tapi kepada makhluk dia nggak selamat, itu juga risikonya besar. Amal soleh dihantarkan di hadapan Allah setiap hari Senin dan Kamis, kecuali orang yang bermusuhan dengan saudaranya. Jadi tidak boleh bermusuhan itu, ya, bermusuhan itu tidak diperbolehkan. Seorang boleh untuk mengingkari saudaranya, benci kepada saudaranya dalam hal kaitannya dengan apa yang dibenci oleh Allah. Dia cinta karena perkara yang Allah cintai, dan dia benci karena perkara yang Allah benci. Itu tidak ada masalah. Ya, seperti contohnya dihajar karena ada suatu perkara, gitu, atau diberi peringatan dengan cukup keras karena adanya pelanggaran, gitu. Itu tidak ada masalah. Tapi tanpa ada sebab seperti itu, kemudian seorang dia bermusuhan, nah, itu tidak diperbolehkan. Makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang kalau punya keluasan hati, walaupun dia dimusuhi oleh saudaranya, ya dia tetap tidak mau mensikapi dengan permusuhan. Sebagaimana orang yang menghubungi tali silaturahim, yang sesungguhnya itu adalah orang yang menghubungi orang yang telah memutus tali silaturahim kepadanya. Ya, itu kan demikian. Jadi yang musuhi atau yang memutus tali silaturahim, maka dia hubungi. Berarti kan pada kondisi tersebut dia berbuat kebaikan. Nah, orang yang seperti ini yang selamat. Terkadang ada orang yang dia dindolimi, tapi dia membalas dengan kedoliman. Dia dindolimi, diputus tali silaturahimnya, tapi dia balas dengan pemutusan tali silaturahim. Ini bukan ajaran agama kita seperti itu. Bukan ajaran agama kita. Terkadang hanya di dalam permasalahan bisnis, gitu. Seperti pernah ditanyakan kepada kami hal seperti ini. Ya, dan bisnis kemudian sampai terjadi, ya. Atau kadang sebenarnya masalahnya itu masih belum jelas, gitu. Tapi sudah punya dugaan karena dia punya dugaan kepada saudaranya tidak baik, ya. Akhirnya langsung mungkin dia memblokir WA. Ya. Ini sering kejadian. Sebenarnya apa yang dikhawatirkan oleh dirinya itu bukan karena tindakan orang lain, tapi tindakan dirinya sendiri. Tapi dia sudah buru-buru menuduh orang lain. Ini sering terjadi. Sampai pernah beberapa kali ada ikhwan telepon tentang masalah tersebut. Dia nggak tahu apa-apa, tapi tertuduh dengan sebuah tuduhan.
Bahkan dia sendiri pun konteksnya tidak tahu apa-apa sebenarnya, tapi langsung dituduh atau langsung diperlakukan, nomornya diblokir. Padahal memang tindakan orang yang memblokir itulah sebenarnya yang menjadikan dia terbuka aibnya gitu. Ya, terbuka aibnya. Jadi bukan Ikhwan tadi yang menyampaikan, bukan, tapi memang tindakan dia sendiri. Ya mau dibela kayak apa ya enggak bisa, karena memang dia punya tindakan yang menjadikan aibnya terbuka gitu. Jadi si A sudah berpesan untuk menjaga kehormatannya, dan yang dipesankan semua sudah menjaga kehormatannya, tapi dia melakukan sebuah tindakan yang akan diduga, melakukan sebuah tindakan yang mana manusia akan menduga kalau dia melakukan pelanggaran atau melakukan kesalahan. Akhirnya manusia kan datang kepada orang tersebut. Kenapa kok demikian? Artinya dia melakukan tindakan itu. Ya. Akhirnya dia menjawab dengan dusta gitu. Sambil menjawab dengan dusta itu, dia kemudian mengarahkan tuduhannya kepada teman-temannya yang sudah dipeseni jagalah kehormatan dirinya. Padahal memang tindakan dia itu secara terang akan mengarah ke situ. Akhirnya apa? Orang-orang tasabut tabayun, karena dia menjawab dengan dusta kan, dia tasabut tabayun sama yang dipesani. Ya. Sebentar ya, lampunya mati. Coba saya hidupkan. Anu aja, ditutup aja ya. Besok kita lanjutkan aja. Dikarenakan ini rekamannya jadi beruwet sekali juga.